Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Nurrohmah Romdonia Noviana, kelas K521HR, Prodi Akuntansi. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai formulir. Di slide pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan formulir. Dalam sistem akuntansi, formulir dimaksud dengan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir adalah dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Kenapa formulir disebut dengan dokumen? Karena peristiwa yang terjadi dalam organisasi direkam atau didokumentasikan di atas secari kertas. Dan formulir juga disebut dengan media, karena formulir merupakan media untuk mencatat peristiwa dalam organisasi ke dalam catatan. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan formulir? Formulir adalah salah satu bentuk komunikasi antar bagian di dalam organisasi. Adapun formulir menjadi bagian dalam kegiatan pengelolaan arsip. Penciptaan formulir merupakan salah satu tahap awal dari tahapan daur hidup arsip yang terletak pada penciptaan atau penerimaan. Dalam tahapan tersebut, terdapat batasan-batasan tertentu pada formulir yang menentukan informasi apa yang harus direkam dalam suatu formulir, termasuk kualitas kertasnya. Keberadaan formulir sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Formulir digunakan dalam kegiatan operasional organisasi, baik organisasi publik atau privat. Selanjutnya, contoh formulir. Contoh formulir ada 3, formulir faktur penjualan, formulir jurnal, formulir rekening buku besar, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, contoh dari formulir faktur penjualan itu berisi nomor formulir, tanggal, nomor urut, kode barang, nama barang, satuan, harga satuan, kuantitas, jumlah harga, nama pramuniaga, kode pramuniaga. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis formulir. Yang pertama, formulir satu set. Satu formulir dalam beberapa rangkap dengan isi yang sama. Nah, contohnya faktur penjualan yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan di slide ketiga. Yang kedua, formulir continuous. Formulir continuous itu yang berbentuk beberapa lembar dibatasi perforasi, dapat disobek bila diperlukan, contohnya printer komputer. Yang ketiga yaitu formulir tanpa karbon. Apa itu formulir tanpa karbon? Beberapa tembusan yang dapat diisi sekaligus tanpa kertas karbon, contohnya itu tiket pesawat. Selanjutnya, formulir dengan tinta magnetik, yaitu dapat dibaca oleh alat input untuk langsung diproses oleh komputer. Nah, yang terakhir yaitu formulir optical character recognition atau OCR, yaitu dalam bentuk angka dan huruf yang dapat dibaca oleh input otomatis, tidak ditransfer ke komputer. Selanjutnya, apa itu manfaat dan kegunaan formulir? Yang pertama yaitu untuk menentukan hasil kegiatan, contohnya pekerjaan pembuatan distribusi dan laporan 2 untuk pimpinan. Yang kedua yaitu untuk memerintahkan suatu pekerjaan, contohnya surat perintah pengiriman barang, surat perintah pembelian barang, untuk dibelikan barang yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu untuk menjaga aktiva-aktiva dan hutang perusahaan, contohnya itu penggunaan rekening 2 sehingga dapat diketahui saldo masing-masing rekening. Nah, yang terakhir yaitu untuk penyusunan rencana kegiatan, penilaian hasil, dan penyusunan rencana kedua. Contohnya itu rencana produksi untuk menilai kegiatan produksi dan untuk mengadakan perubahan terhadap rencana. Nah, yang terakhir, terdapat manfaat penggunaan formulir elektronik. Apa itu formulir elektronik? Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik.
Adapun kertas adalah salah satu instrumen yang paling umum digunakan di banyak lingkungan kerja di seluruh dunia. Form kertas banyak digunakan untuk mengumpulkan informasi yang penting untuk memenuhi beberapa agenda kerja. Selama beberapa dekade, orang telah menggunakan form kertas untuk mengajukan permohonan kredit dan banyak hal lainnya. Namun, banyak keprihatinan telah dikemukakan tentang penggunaan form kertas secara umum. Jadi pertanyaannya, mengapa orang perlahan meninggalkan form kertas meskipun sangat berguna? Bila dibandingkan dengan form digital, form kertas menghabiskan biaya lebih rendah dan jumlah daya listrik minimum, sehingga orang hanya dapat menyalin formulir dan tidak menggunakan komputer untuk mengerjakan formulir. Namun, seiring kemajuan teknologi, kelemahan kertas dan kerugiannya mulai lebih besar daripada manfaatnya. Orang-orang mulai mempertimbangkan bahwa menggunakan form kertas sebenarnya menghabiskan lebih banyak biaya dan daya jika dibandingkan dengan rekan digitalnya. Begitu banyak form digital sekarang dilihat sebagai norma dan kebutuhan di banyak perusahaan. Kerugian menggunakan form kertas bukan tanpa alasan sama sekali, karena banyak hal menjadi digital secara terus-menerus. Yang penting bagi perusahaan sekarang adalah efisiensi. Apa saja manfaat penggunaan formulir elektronik? Yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Jika perusahaan menggunakan form kertas, operasi perusahaan akan terhenti jika perusahaan kehabisan formulir. Yang kedua, tidak pernah ketinggalan zaman. Formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan peraturan. Yang ketiga, ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Perubahan format dan isi formulir dapat segera diatasi dan menimbulkan pemborosan biaya karena form lama tidak dipakai. Yang keempat, tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Untuk menghindari penggunaan formulir untuk tujuan yang salah, setiap pengguna harus memakai password. Yang kelima, yaitu kecepatan pengisian formulir. Pengisian formulir lebih cepat dibandingkan form kertas, atau tinggal atur kursornya saja. Yang keenam, penangkapan data dilakukan sekali. Duplikasi penangkapan dan pemasukan data ke dalam sistem informasi tidak akan terjadi. Dan yang terakhir, yaitu tidak ada data yang mengambang. Pada form elektronik, data dimasukkan dan dikirim ke tempat lain secara elektronik. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.